Pokoknya gitu, karena banyaknya kodam ataupun korin yang yang ibarat kata belum punya tempat, dan banyaknya korin yang itu belum terlahir kembali itu kan pada nunggu tuh Mas waiting list. Oh iya betul. Gitu. Dan ini membawa memori, sehingga kadang satu orang bisa memiliki banyak memori dari kodam-kodam sebelumnya. Gitu. Pedang itu dibuka kemudian suasananya jadi panas, bukan panas cuaca ya, bau amis, itu udah dibersihkan. Jadi tapi masih bau. Ya, residual energi. Residual energi ini bukan ulah atau bentuk dari entitas astral, tapi energinya yang tertinggal. Itu berbeda, halusnya beda. Tidak ada entitasnya, tapi ngerekam memorinya tadi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi kita semuanya. Nah, baik teman-teman, kembali di Maskur Channel. Dan kesempatan kali ini kita seperti biasa ya Om ya, akan membahas apa yang direquestkan Sobat Maskur Channel. Nah, ini pembahasan yang menurut saya cukup menarik ya, dan ini mungkin bisa global ataupun menyeluruh, orang banyak yang tanya ini Om. Mungkin kita langsung saja ya Om ya, ini tentang tema kita hari ini, yaitu kodam pendamping ini Om. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut ataupun lebih jauh, makna dari kodam pendamping sendiri itu apa sih Om? Iya, kodam itu kan dalam bahasa Arab artinya pembantu. Oh, atau itu dari bahasa Arab pendamping ya kodam. Nah, tapi kalau dalam pemahamannya sebenarnya ada kodam dan ada korin. Ini secara awam ya, secara gampang itu korin itu satu entitas, bisa disebut makhluk astral ataupun jin, yang dia bersemayam di dalam tubuh manusia atau mendampingi manusia gitu. Sementara kodam itu yang ada di benda. Misalkan di sini pusaka, mustika ataupun benda-benda tua gitu ya Mas ya. Nah, ini kodam ataupun korin itu pun bisa berpindah-pindah. Ketika korin itu bersemayam atau ada di dekat tubuh manusia, dia bisa masuk ke dalam pusaka, itu akan menjadi kodam. Sementara dan sebaliknya. Ini penjelasan secara general ya, secara umum, secara awam gitu dipahaminya demikian. Kebanyakan dari korin ataupun kodam itu berasal dari bangsa jin, kebanyakan. Tapi korin itu juga bisa berasal saat bersamaan terlahir seseorang. Atau disebutnya dengan sedulur papat lima pancer. Di sini ada kodam, ada korin yang itu berasal dari satu entitas yang ikut terlahir kembali. Gitu. Misalkan seseorang ini merasa dia punya kehidupan lampau atau past life gitu. Walaupun di keyakinan atau di kepercayaannya itu tidak ada Mas. Reinkarnasi kasarannya gitu. Tapi dia merasa deja vu ataupun dia merasa dulu pernah, saya pernah hidup di zaman ini menjadi orang ini gitu. Energinya yang masuk atau disebutnya dengan residual memory. Nah, misalkan ada seseorang di tahun 1500 ya, meninggal karena perang, terus sekarang lahir kembali. Nah, itu masuknya gitu karena banyaknya kodam ataupun korin yang ibarat kata belum punya tempat, dan banyaknya korin yang itu belum terlahir kembali itu kan pada nunggu tuh Mas waiting list. Betul, gitu. Dan ini membawa memori, sehingga kadang satu orang bisa memiliki banyak memori dari kodam-kodam sebelumnya. Gitu. Berarti nggak satu orang punya satu ya, kadang beberapa ya. Nah, dalam pengertiannya sebenarnya pendamping kita sebut entah itu kodam ataupun korin, semua orang tuh punya. Semua orang punya ya? Baik bersamaan lahir, ada yang bersedia untuk mendampingi, mencari ilmu, mencari juga bisa ilmu, nyari itu bisa, atau ada juga yang punya pegangan, gitu, atau yang paling sering yang dari leluhur Mas, tapi yang asli yang murni itu ya saudara ari-arinya, yang korinnya. Ikut waktu lahir itu. Ya, nah ini yang kadang menjadi sesuatu hal yang salah kaprah. Ketika orang sudah meninggal, itu kan ruh ataupun arwahnya walau alam. Yang tertinggal itu korinnya, yang menyerupakan. Benar ya. Itu. Soalnya kadang ada kok, masa udah meninggal kok bisa ikut kayak gitu. Itu atau kan masih nampak. Nah, masih nampak ya. Itu berarti jin korinnya ya. Jin korinnya. Terus kan ada istilah jin korin, jin kodam. Gitu Mas. Kalau untuk ada yang katanya itu enggak satu orang itu nggak punya kodam ya. Itu memang berarti dari leluhur yang dahulu itu nggak ada yang mendampingi atau gimana itu? Enggak, sebenarnya begini, kalau kita sebut
pendamping itu berbeda dengan perewangan, Mas. Oh. Ya, walaupun sama-sama membantu ya, istilahnya asisten. Jadi kayak asisten invisible atau dia tidak nampak. Kalau pendamping itu mendampingi ketika diperlukan atau dalam kondisi-kondisi tertentu, bahkan sampai kondisi darurat. Oh iya iya. Sebagai contoh, misal seorang ini terancam, baru korinnya ini datang atau pendampingnya itu datang, Mas. Kalau perewangan itu bisa diceluk atau dipanggil setiap saat. Bahkan juga bisa disuruh ya. Disuruh, ya. Ini biasanya orang-orang misal di sini adalah ahli supranatural, ini paranormal, itu punya perewangan yang bisa diminta bantuan untuk macam-macam gitu. Tapi kalau pendamping itu yang mendampingi, jadi perlunya saja, sehingga terkadang dia tidak seolah-olah tidak diketahui oleh yang didampingi atau pemiliknya atau orangnya, karena nggak setiap saat ada. Tapi sejatinya semua orang tuh punya, karena garis keturunan atau nasab itu pasti di situ memuat keturunan-keturunan, Mas. Misalkan Mbak Mbak dulu punya perewangan nih, Mbak meninggal, perewangannya ini nanti karena sudah setia nurun ke anak-anaknya. Itu bisa. Berarti karena udah dari awalnya itu udah ke keluarga mungkin ya, nanti keturunannya diikuti gitu ya. Nah kalau untuk kenapa ini bisa kan ini mendampingi orang ya mungkin ya kalau untuk di benda ataupun pusaka itu kenapa bisa memilih pusaka itu, apakah nah ini garisnya gimana? Iya, begini sebenarnya kalau kita melihat tentang benda apapun itu yang di situ ada energinya, itu pasti akan menarik secara otomatis. Ini diisi ataupun berdasarkan energi alam semesta. Bahkan satu butir pasir pun itu akan bisa diisi oleh kodam energi. Satu butir pasir kecil. Karena kita ketahui entitas astral ini kan banyak banget, Mas, tak terhingga adanya. Sementara mereka butuh rumah, butuh tempat. Nah, kita melihat misal ada batu alam yang kita taruh di suatu tempat yang dia kosong, kita tinggal di situ selama 1 tahun, pasti akan terisi nanti. Energi alamnya akan membentuk. Nah, kalau yang ada di benda itu ada 2 hal. Bahan yang dipakai itu sudah membawa, sudah mengandung energi atau entitas, atau dia diisi, sengaja diisikan. Jadi nyari untuk ditempatkan. Disarikan untuk di. Iya. Nah, kalau kita melihat tentang kenapa kodam-kodam itu isinya hewan-hewan yang besar, naga, ular, kenapa kok nggak isinya misalkan ada kecoa, kodamnya, atau laba-laba enggak gitu, atau kambing yang lucu-lucu gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang diisikan itu energi alam yang dimaksud, Mas. Misalkan isinya macan. Macan itu adalah sifat pemberani. Simbolik aja sebenarnya. Ketika itu dipanjatkan sesuatu hal yang simbolik, jika kemudian ketemu dengan entitas yang dia absurd tanpa bentuk. Nah, misal senjata ya, ini besi itu diisikan untuk orang yang megang ini diharapkan punya kewibawaan atau punya pemberani. Jadi apa sih yang paling mendekati itu, Mas? Misal harimau unsurnya. Nah, itu makanya ini entitas acara yang semula absurd ya, tanpa bentuk itu ngisi, ngikuti gitu. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dimaksud. Nah, ada beberapa yang itu garis leluhur juga ada. Misalkan satu pusaka, misal tombak, di situ kamu melihat bentuknya menyerupai kakek-kakek pakai sorban. Itu bisa berasal dari doa-doa yang dipanjatkan. Kemudian ada satu entitas yang bisa sebutnya di sini jin yang takwa ya, itu ngisinya ke situ. Jadi tergantung apa yang dipanjatkan, karena dalam pembuatan keris kita sebut ya, dalam pembuatan keris setiap satu tempaan para empu itu kan memanjatkan doa. Dan ada batu meteorik juga dipakai di situ. Itu tuh, Mas. Berarti untuk mengisi kalau benda itu ada yang apa yang dipanjatkan gitu ya? Iya, termasuk filosofi di balik itu. Misalkan untuk keberanian, kewibawaan, rejekani, karismatik, gitu ya. Itu sesuai dengan simbol-simbol yang itu dilambangkan hewan-hewan mitologi contohnya. Nah, hewan mitologi ini kemudian di copy paste gitu, diserupakan. Nah, yang isinya seperti itu, Mas. Modelnya. Bahkan kalau untuk keris pun ada beberapa nama-nama itu pun ini untuk ini itu udah di ini. Ada maksud-maksud untuk itu. Nah, benda-benda yang mungkin pernah dilakukan untuk aktivitas pembunuhan misalkan atau perperangan,
misal di situ ada darah lah, ini yang berbeda Mas. Jadi ada residual energi. Jika residual memori itu berkaitan dengan kenangan, energi itu apa yang pernah dilakukan atau apa yang pernah dijalani dari benda itu misalkan. Nah, misal dipakai untuk bunuh orang atau dia pernah di tempat di mana, itu energinya yang ngisi. Jadi sisa-sisa energi. Ngerekam gitu kan. Ngerekam, kan pedang itu dibuka kemudian suasananya jadi panas, bukan panas cuaca ya, bau amis, itu udah dibersihkan. Jadi tapi masih bau. Ya, residual energi. Residual energi ini bukan ulah atau bentuk dari entitas astral, tapi energinya yang tertinggal. Itu berbeda, halusnya beda. Tidak ada entitasnya, tapi ngerekam memorinya tadi ya. Iya. Nah, mungkin sebelum terakhir ataupun ini kalau untuk yang nyari nih Om. Iya. Nah itu kenapa tidak ada jalur misalkan itu kok mau mendampingi? Apakah karena mungkin bisa disebut ritual atau tirakatnya atau apanya itu kok bisa terus mau gitu? Iya. Nyari di sini ada dua hal Mas. Nyari dalam arti itu isinya, halusnya ya, atau nyari satu set. Set ya bendanya ya halusnya jadi satu. Kalau nyari yang pertama, kita proses pengisiannya, itu tentunya kan ada benda yang itu kosong, baru mencari entitas siapa yang bisa dimasukkan. Dimasukkan di sini bisa secara sukarela ataupun secara paksa. Paksa juga bisa. Secara sukarela misalkan siapa sih yang mau ngisi gitu. Nanti dari mana yang dipanggil, yang mau untuk tempati. Kalau kemudian mencaranya secara paksa atau ada negosiasi, biasanya di sini pasti ada kesepakatan. Kamu ngisi tujuannya untuk apa? Nah, dipekerjakan ya dia akan minta sesuatu. Minta mungkin sesaji bahkan sampai tumbal di situ. Karena apa? Dipekerjakan Mas, orang namanya dipekerjakan itu pasti minta upah apapun itu. Nah berikutnya sepaket, jadi sebarangnya juga seisinya sudah isi di situ. Ada fisiknya. Ada fisiknya. Ini biasanya dilakukan ketika tarik prosesi penarikan. Nah, proses penarikan itu biasanya satu isian. Tapi perlu digarisbawahi kalau penarikan itu hati-hati karena itu bisa jadi itu sampah metafisika. Berasal dari orang yang larung. Atau ngelabu, dibuang. Termasuk entitas astral juga bisa loh Mas. Misal ada orang, maaf nih, susah meninggal. Terus kemudian dilepasin semua buang di sungai. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, mungkin habis tayangan ini nanti kita akan membahas ke suatu tempat yang itu sampai hari ini dipakai ke tempat pembuangan. Iya, nanti macam-macam setelah di situ. Ini nanti ada kita ke lapangan nanti kita. Langsung ke lokasinya di sini pembuangan ya. Tempat pembuangannya lah ini biasanya ditarikin dengan tujuan macam-macam. Lah kalau yang ditarik ini suka kalau enggak Mas, atau memang dia sudah diikat, sudah dibuang kan, dalam artian ada satu pusaka yang dia minta korban terus, yang dia bekas pesugihan. Nah kalau dipinjam orang sama nurunnya. Gitu. Jadi jangan sembarangan nemu seneng gitu ya. Iya, atau narik bahaya. Nah, malah nemu bahaya. Juga sama Mas. Iya. Nah ini bisa jadi sampah metafisik ini berasal dari orang yang sudah buang ilmu, syarat, ataupun sudah bersihin pembersihan, atau sudah nggak mau ngepeni. Nah, itu liar. Sama yang punya aja dibuang malah diambil. Ya itu hati-hati karena kalau sifatnya itu buangan itu hati-hati. Tapi kalau kemudian pas di rumah misal bersih-bersih atau mimpi atau apa ada pusaka itu dari garis kelurur yang memang dikurung rumah dipaksakan itu insya Allah aman. Karena pusaka keluarga. Jadi gitu kayak dikasih amanah itu ngaman ya. Jangan narik yang jelas ya. Iya, karena random banget sifatnya. Kalau itu kemudian buangan yang tadi aktivitas-aktivitas yang memang sudah tidak dikehendaki oleh pemilik sebelumnya bahaya Mas. Benar. Atau yang sudah dikunci ya, sudah diikat-ikat gitu walaupun diikat secara fisik ataupun secara gaib dibuka keluar. Itu jangan sembarangan ini ya. Apalagi narik itu menurut saya juga bukan ini ya. Soalnya bukan punya kita ya udah gitu ya. Iya. Kalau dikasih ya dirawat, kalau enggak ya jangan nyari ataupun malah narik ya. Iya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya, ataupun mungkin pesan ini buat teman-teman. Soalnya ini banyak yang bertanya di terakhiran ini. Kalau kita punya kodam pendamping dari leluhur tadi, apa yang kita harus lakukan gitu? Nah ini pesan juga. Iya, ini tentunya begini. Kita dalam artian tujuannya untuk apa dulu nih Mas? Kita tahu apa tidak? Kalaupun kita tahu, ini pertama kita tahu,
kodamnya diluluri pertanyaannya ya. Diluluri ya. Itu kita jawab dengan kita melakukan puasa-puasa tertentu, salah satunya puasa mutih. Oh, puasa mutih untuk kodam berarti? Kenapa puasa mutih? Karena puasa mutih ini untuk menguatkan korin kita yang putih. Oh, kan kita ada korin kan 4 Mas, ada putih, hitam, merah, sama kuning. Putih ini yang dipelihara. Contohnya itu, ataupun kita mandi, ataupun doa dan macam-macam. Tujuannya apa? Bisa komunikasi dan lebih dekat. Kita dekat sama korin kita dulu sebelum kita sama kodam yang lain. Jadi yang paling dekat kita. Yang kedua tentunya kita napak tilas. Napak tilas di sini mungkin yang sederhana adalah kita ziarah kubur. Itu paling sederhana. Atau ya menyambangi lah gitu. Mungkin ya kalau ada maksud, ada tujuan, atau ada amanah, kita butuh pembimbing spiritual. Harus biar nggak keblingan itu. Ya. Karena kalau kita ngomong tentang kodam atau korin itu jangan dianggap sesuatu hal yang iseng-iseng. Aku pengen tahu tuh, jangan. Tapi sekedar kalaupun ingin tahu itu pasti ada yang nonton Mas. Misalkan kayak Mas pun gambar di situ ya. Itu karena ada yang nonton. Mungkin harus kenalan, harus divisualkan karena tidak semuanya mau divisualkan. Itu. Dan mungkin berbagi pengalaman untuk kita yang kemarin gambar tuh nggak semuanya mau dan ini ya diizinkan itu nggak ini. Bahkan kemarin banyak yang tanya kayak namanya siapa Mas Pur gitu kan. Kita sebatas negosiasi mau divisualisasikan aja udah alhamdulillah gitu ya. Iya karena tidak semuanya itu gampang Mas. Ada yang memang ada yang gampang, ada yang mau ditanyain, ada yang mau bercerita, ada yang ngasih nama, ada yang sama-sama tertutup dan bahkan menutup orang yang bertanya pun bisa. Iya, benar. Karena sifatnya sebenarnya dia rahasia, tetapi kita harus bertanya, akan ditanya balik, ini tujuannya untuk apa? Benar, gitu. Pasti ya. Dan tadi ya mungkin pesan dari Om Ho ya untuk kalau kan beberapa kemarin ada yang tanya gimana kalau pengen deket sama korin atau kodamnya itu seperti apa lah, tadi udah dijawab sama Om Ho. Kalau itu berarti lebih di apa ya puasa mutih tadi ya. Tapi juga harus ada guru spiritualnya ya. Ada baiknya gitu karena sebenarnya kita mengarah kepada guru sejati atau diri sejati itu yang saya tidak bisa menyebutkan, itu bisa kita ketemu dengan ini itu akan menuntun kita. Tetapi saran saya, kalaupun nggak puasa mutih, itu ada beberapa laku-laku yang untuk tujuannya menenangkan diri. Salah satunya zikir, doa malam. Syukur-syukur nanti bisa puasa. Tentunya paling gampang lah puasa Senin Kamis. Karena untuk menguatkan. Kalaupun kemudian sudah kenal dekat, itu dipelihara dalam artian sikap perbuatan kita yang baik seperti apa. Dan jangan salah ya, misalkan kita ini dengan cara yang baik, yang dekat nanti yang baik Mas. Kalau kita dengan cara yang salah, yang dekat juga yang salah. Puasa di sini fungsinya tidak seperti puasa ibadah, tapi lebih untuk mengosongkan. Ini bisa dipergunakan ketika bertemu dengan kodam putih ataupun juga kodam hitam. Itu yang baik dan buruk itu bisa tujuannya. Tinggal tujuan juga berarti. Tinggal niat kita pertama dulu untuk apa. Benar-benar. Berarti jangan untuk iseng-iseng yang jelas ya. Iya, kalaupun kemudian berhasil digambarkan, bisa tahu namanya, bisa kenal, itu memang waktunya untuk terbuka dan bertemu gitu. Udah waktunya. Iya, bisa ada perantara, misalkan aku gambarin, nah itu ada perantara. Untuk menggambarkan ini. Tapi pesan saya kalaupun tidak bisa jangan dipaksa, karena ini privacy. Iya. Saya nggak boleh ini, kalau nggak boleh ya berarti nggak usah gitu ya. Iya. Mungkin itu saja atau mungkin Om mau nambahin? Juga pesan saya ya, misalkan ada pusaka ataupun mustika warisan keluarga, tolong dijaga baik-baik. Kalaupun tidak bisa merawat seperti menjamas, carilah orang yang paham. Jangan sampai kemudian menyesal di belakang, karena ada beberapa orang yang niatnya menawarkan tujuan seolah-olah baik, ternyata itu dikuasai. Kemudian pusaka ini hilang, atau ada beberapa yang mereka hilang sendiri. Gitu. Beberapa kasus itu bisa. Iya, karena pesan saya ini kan satu titipan keluarga, itu dijaga. Kalaupun kita niat, nanti pasti ketemu orang yang akan membantu. Gitu. Hati-hati. Dan juga dikonsultasikan. Misalkan ada yang negatif, kalau saran saya ada baiknya dikonsultasikan enaknya gimana. Ini mau dilarung, disimpan, atau apa itu dikonsultasikan. Ada yang mengarahkan lah gitu ya. Karena ada beberapa yang itu bisa membawa energi negatif dalam rumah, dalam keseharian itu bisa Mas, energinya. Bahkan itu ketika tidak dirawat, seperti halnya kita memelihara sesuatu, dia pasti akan protes.
Oh, Itu. Jadi kita paham dengan diri kita sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, didiskusikan dengan keluarga yang lain. Jangan terburu-buru untuk membuang juga. Iya. Itu. Ya, apa ya? Selain mungkin kasihan juga ataupun harus dirawat, itu juga dari titipan mungkin yang harus dirawat gitu ya dari leluhur. Nah mungkin itu saja. Ya, yang bisa kami sampaikan ya teman-teman. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dan mungkin tadi yang Om Bao sampaikan ya, kemarin juga banyak kan yang request kapan penelusuran. Nah ini tadi juga nanti setelah ini masih nyambung temanya ini Om. Untuk pusaka ini nanti ada kita langsung ke lapangan ataupun bisa dikatakan penelusuran ya Om. Iya, ini kita ambil waktu menjelang senja ya, sore. Kenapa? Karena pertama kita mengingat medannya, kemudian yang kedua biar visualnya lebih terlihat gitu. Karena kita akan menunjukkan lebih ke visual. Betul, ya. Itu sih, Mas. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan komen. Tinggalkan komentar positif kalian ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya.